Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi penilaian bisnis dengan objek amatan Puspanatur. Sebelumnya saya akan menjelaskan sekilas tentang Puspanatur. Puspanatur adalah lulur sekaligus masker tradisional masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lulur ini terbuat dari loto bage motong, di mana loto adalah beras, bage adalah asam, sedangkan motong adalah gosong. Beras, asam, dan gosong. Formula yang telah digunakan oleh para wanita di daerah Nusa Tenggara Barat sejak zaman nenek moyang sebagai lulur sebelum mandi, dan telah terbukti manfaatnya. Kini telah dikemas secara modern oleh perusahaan Puspanatur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan pada Puspanatur, aspek teknologi dan informasi, analisis persaingan bisnis, analisis SWOT, beberapa faktor dalam risiko bisnis, serta penanganan risiko tersebut. Yang terakhir adalah poin-poin rencana bisnis. Baik, yang pertama adalah aspek keuangan. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dengan demikian, aspek keuangan dalam proyek Puspanatur antara lain sumber dananya dari dana pribadi, lalu estimasi pendapatan, awal berdirinya Puspanatur belum mendapatkan keuntungan, istilahnya belum balik modal, namun setelah kurang lebih 3-5 tahun perusahaan ini berkembang, mulailah mendapatkan keuntungan walaupun secara garis besar keuntungan yang diperoleh masih terhitung kecil. Untuk jenis investasi sedang dalam proses. Untuk laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, dalam penyusunan laporan keuangan, Puspanatur melakukan pembukuan secara berkala, yaitu pada akhir tahun atau akhir periode yang bertujuan untuk memudahkan para investor dalam membaca dan juga memahami kinerja dari perusahaan Puspanatur. Selanjutnya adalah aspek teknologi dan informasi. Di sini kita bisa melihat strategi untuk meningkatkan efisiensi Puspanatur menggunakan sistem informasi pemasaran dalam menjalankan bisnisnya, yang bertujuan untuk menjangkau pihak eksternal perusahaan secara lebih efektif, sehingga menjangkau secara langsung pemasok dan pelanggan perusahaan supaya perusahaan dapat memenangkan persaingan. Kita tahu perkembangan teknologi di dunia begitu cepat melesat. Dalam observasi kami untuk pemasaran produk Puspanatur, kegiatan promosi yang dilakukan adalah dengan mengenalkan dan menginformasikan produk kepada konsumen melalui internet, melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, website, dan e-commerce lainnya. Puspanatur gencar melakukan promosi melalui media sosial. Salah satunya adalah melalui Instagram dengan endorsement selebgram sebagai pendukung yang digunakan untuk mempromosikan produk. Bisa dilihat di sini ada websitenya Puspanatur dan juga Instagramnya Puspanatur. Selanjutnya adalah analisis persaingan bisnis. Persaingan bisnis merupakan sebuah kompetisi antara para penjual yang sama-sama berusaha ingin mendapatkan keuntungan serta jumlah penjualan yang tinggi. Persaingan ini pasti terjadi dan tidak akan dapat dihindari oleh setiap bisnis. Namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan beberapa strategi bisnis. Nah, ini pencapaian dari persaingan bisnis.
Pasar ekspor merupakan lahan bagus untuk Puspanatur melebarkan sayap bisnisnya. Seperti saat ini di mana Puspanatur sudah mengekspor produknya ke beberapa negara, antara lain Dubai, Jepang, India, Hong Kong, Jerman, Arab, dan Makau. Nah, Puspanatur juga punya kendala nih. Untuk menyasar pasar Amerika Serikat, Puspanatur harus mengantongi MSDS atau LDKP sebagai sumber informasi yang sangat penting mengenai sifat-sifat bahaya bahan kimia yang digunakan. Legalitas dan kualitas belum menjadi tumpuan standar untuk menggait pasar luar, sehingga Puspanatur perlu rasional dalam menentukan target pasarnya. Selanjutnya kita ke analisis SWOT. Baik, SWOT adalah kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Baik, analisis SWOT pada Puspanatur ya. Kekuatan, kita mempunyai staf yang berpengalaman dan mengetahui produknya secara kuat. Relasi yang baik dengan pelanggan, komunikasi internal yang baik, serta reputasi atas inovasi produk. Kelemahan kita adalah tenggat waktu untuk menentukan estimasi pendapatan atau laba belum diketahui, seperti yang tadi dijelaskan ya. Dan juga masalah arus kas nih, sama. Peluangnya adalah rendahnya kualitas produk serupa di pasaran. Selanjutnya adalah pelanggan yang loyal. Produk seharusnya ada di pasaran saat hari raya, lebaran atau Natal. Staf penjualan mendapatkan permintaan atas produk serupa. Ancamannya adalah kompetitor memiliki produksi yang serupa. Kompetitor meluncurkan iklan terbaru. Penurunan ekonomi dapat menyebabkan orang-orang menghabiskan sedikit uang. Baik, ini adalah hasil identifikasi analisis SWOT pada Puspanatur. Dapat diambil kesimpulan adalah salah satunya menemukan relasi antara kelebihan pada inovasi produk untuk menekankan ancaman kompetitor memiliki produk serupa. Untuk mengekspos pasar dengan varian produk terbaru yang inovatif, begitu pula dengan memaksimalkan penjualan, sehingga dapat mengetahui estimasi laba yang didapatkan. Selanjutnya kita ke beberapa faktor dalam risiko bisnis. Yang pertama ada keadaan ekonomi yang tidak pasti. Seperti kemarin ya, kita terdampak pandemi, maka ekonomi juga tidak pasti. Yang kedua adalah kondisi alam yang tidak menentu. Yang ketiga, perubahan gaya hidup manusia. Ini relate sama poinnya nomor 1. Yang keempat, strategi pemasaran yang salah. Serta yang kelima, persiapan yang kurang matang. Penanganan risiko. Dalam perkembangan dan berjalannya bisnisnya, Puspanatur menghadapi kendala dan kesulitan, baik yang kecil maupun kendala yang besar. Kendala ini yang dikenal sebagai risiko bisnis, kesulitan yang dialami dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak pasti, seperti yang tadi dijelaskan pada poin pertama ya, kondisi ekonomi yang kurang pasti, tidak jelas, akan berdampak besar di Puspanatur, yaitu penurunan omset. Namun karena Puspanatur sudah membuat perencanaan risiko usaha atau strategi bisnis, maka kendala tersebut cepat dapat teratasi dengan cara memaksimalkan promosi dan penjualan produk melalui online. Dengan cara demikian dapat meminimalisir angka penyebaran COVID-19 dan lebih efisien bagi customer. Oke, selanjutnya poin-poin perencanaan bisnis. Perencana bisnis atau business plan adalah dokumen terperinci tentang strategi untuk mencapai misi dan tujuan bisnis. Ini juga menjelaskan seperti apa seharusnya perusahaan dalam beberapa tahun ke depan.
Puspanatur memiliki rencana bisnis yang relevan yang sudah berjalan, yaitu Puspa Home Spa, melayani pijat wanita dan pria seperti body massage, body scrub, dan repusit kepala. Strategi yang digunakan yaitu melayani jasa home service ya, didatangi ke rumah gitu, yang bertujuan untuk memudahkan para customer dari segi waktu, tenaga, dan lebih efisien. Dengan demikian, harapan dari Puspanatur dan memberikan pelayanan terbaik, maka dapat meningkatkan angka customer yang menggunakan jasanya. Baik, demikian sepertinya sudah cukup materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.